Makan sayur dikasih gula itu sebenarnya boleh nggak sih, Coach? Kandungan gula pada nasi bikin cepet gemuk. Benar nggak sih? Kenapa senam nggak bakar kalori sebanyak olahraga beban? Coach kasih rekomendasi dong untuk sayur penurun darah tinggi. Makan sayur dikasih gula itu sebenarnya boleh nggak sih, Coach? Boleh. Katanya pas diet nggak boleh makan gula kebanyakan. Nah, jadi gini guys, makan gula itu boleh aja pas diet, asalkan dalam moderasi. Dalam moderasi itu apa sih? Setiap 1000 kalori yang kamu konsumsi, kalau bisa gulanya jangan lebih dari 25 gram. Jadi kalau seharian penuh, misalnya kamu makan 1500 kalori, pastikan gulanya tidak melebihi dari 37,5 gram. Jadi boleh dimakan, asalkan dalam moderasi. Nah, faktor kedua yang perlu aku bahas di sini adalah, kalau misalnya sayurnya nggak aku tambahin gula, kamu bakalan makan sayurnya nggak? Kalau kamu nggak bakalan makan sayurnya karena sayurnya nggak enak, kamu nggak enjoy, mendingan kamu tambahin gula sedikit dan kamu makan sayurnya. Karena memakan sayur ini akan lebih berdampak baik ke diet kamu daripada kamu makan sayurnya tanpa gula dan ujung-ujungnya kamu nggak makan sayurnya. Ngerti? Kandungan gula pada nasi bikin cepet gemuk. Benar nggak sih? Kandungan gula pada nasi itu sedikit sekali. Tahu nggak? 100 gram nasi itu cuman mengandung 0,5 gram gula. Buah kamu mengandung lebih banyak gula daripada nasi. Do you know that? Nggak tahu kan? Nah, jadi yang orang bilang nasi ada gula itu sebenarnya salah paham. Salah kaprah karena yang ngomong juga nggak ngerti. Nasi mengandung gula yang sangat amat sedikit, like I said, ya. Tapi nasi mempunyai indeks glikemik yang cukup tinggi dan bisa membuat lonjakan gula darah meningkat saat kita makan nasi. Tapi kan kita nggak mungkin ya makan nasi doang. Pasti kan kita ada sayurnya, ada lauknya, dan sayur-sayuran ini sebenarnya bisa membantu menstabilkan lonjakan gula darah itu. Makanya aku selalu rekomen makan nasi 1/4 piring, sayurnya banyak. Jangan hitung-hitungan kalau makan sayur. Makan sayur yang banyak, sekuat-kuatnya, sebanyak-banyak yang kamu bisa, kecuali sayurnya digoreng. Ada orang soalnya ditempura sayurnya. Jangan ditempura ya. Dan kalau misalnya sayurnya kamu lodeh, jangan diminum kuahnya. Ambil sayurnya aja, kamu angkat. Dan kamu makan lauk kamu. Jadi nasi sendiri, kalau dikira mengandung banyak gula sehingga membuat gendut, enggak juga. Semua makanan harus dimakan dalam moderasi ya. Pastikan asupan kalori kamu seharian penuh itu tidak melebihi kebutuhan kalori harian kamu. That's it. Jangan menyalahkan nasi aja. Kenapa senam nggak bakar kalori sebanyak olahraga beban? Jujur aku nggak tahu yang dimaksud senam ini apa dan aku tidak mau membahas any name in particular karena nanti aku dianggap discrimination dan aku biasanya di-attack oleh orang-orang atau pelatih-pelatih senam ini. Jadi mari kita ngomong soal bakar kalori aja ya. Apakah olahraga beban membakar banyak kalori? Jadi olahraga beban itu biasanya membakar kurang lebih 6 kalori per menit. Jadi kalau kamu olahraga beban, termasuk rest-restnya ya, load dan unload weights-nya, dan olahraganya sendiri, anggap 1 jam, jadi kamu membakar kurang lebih 360 kalori di 1 jam sesi olahraga beban itu. Kenapa biasanya olahraga beban yang dihitung dengan jam tangan, itu kok kayaknya cuma sedikit banget ya Coach ya, kalorinya? Karena jam tangan seperti ini, biasanya mengukur berapa kalori yang kamu bakar dari heart rate. Dan saat kita olahraga beban, itu nggak mesti kita heart rate-nya deg-degan banget. Bisa jadi kita melatih otot dan heart rate-nya nggak deg-degan kayak saat kita melakukan kardio. Jadi, jangan lihat kalori yang terbakar di jam tangan saat kamu latihan beban. Pokok patokannya gitu, 6 kalori per menit. Udah gitu aja. Selain itu, kalian bisa melakukan kardio untuk fungsi atau benefit kardionya sendiri. Kalau kamu mau senam, buat social, olahraga rame-rame sama orang, silahkan lakukan. Selain itu, kalau misalnya tujuan kamu adalah untuk fat loss, yaitu menguruskan, merampingkan badan, please, apapun olahraganya, ditambah. Ya, harus ditambah olahraga bebannya. Coach kasih rekomendasi dong
untuk sayur penurun darah tinggi. Semua sayur bagus untuk penurun darah tinggi. Please eat your sayur, makanlah sayur yang bervariatif. Kecuali kondisi kamu cukup berbeda dan memang ada disarankan dokter untuk tidak makan sayur tertentu. Kamu harus dengerin kata dokter. Selain itu, semua sayur bagus untuk yang darah tinggi. Hal yang harus kamu perhatikan adalah untuk tidak memasak sayurnya dengan terlalu banyak garam. Karena kamu udah darah tinggi, kita nggak mau memperparah sikon itu. Ya, kalau bisa garam yang berlebihan, saus-saus yang berlebihan, lemak yang berlebihan. Jadi sayurnya jangan digoreng guys, oke? Selain itu kalau ditumis-tumis aja, dibikin kuah, sop, apa segala macam, no problem kok. Makan makanan utuh, bagus banget kok untuk kamu dan kesehatan kamu.